Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, dan kita juga jangan berputus asa terhadap keinginan-keinginan dan cita-cita kita yang belum dikabulkan Allah. Dan hendaklah kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaat beliau nantinya di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluh pernah mengingatkan kita 14 abad yang lalu dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan kemampuan kalian. Allah ingin mengatakan kepada kita, lakukanlah amal-amal saleh, tapi amal-amal saleh yang kalian lakukan itu dengan kemampuan kalian. Kalian melakukannya dengan hati yang bersih, dengan keinginan yang benar-benar datangnya dari hati kalian. Jangan melakukan amal-amal saleh dengan terpaksa. Jangan melakukan ketakwaan kepada Allah dengan iming-iming dunia dan lain-lain sebagainya. Karena Allah sudah jauh-jauh hari ingatkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan hal tersebut. Di dalam hadis Imam Muslim, Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Lakukanlah amal-amal saleh yang memang kalian mampu melakukannya. Mari kita lakukan amal-amal saleh yang kita mampu melakukannya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah itu tak pernah bosan melihat hambanya beribadah, melakukan ketaatan, hingga hamba tersebutlah yang akan bosan nantinya melakukan ketakwaan. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kita, kalau melakukan ibadah, lakukan, jangan sampai bosan. Kemudian Rasul melanjutkan, wa inna ahabbal a'mal ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla. Karena sesungguhnya amalan-amalan yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan yang dilakukan secara istiqamah, secara kontinu, walaupun itu sedikit. Inilah tujuannya kenapa Allah jauh-jauh hari katakan fattaqullaha mastata'tum. Allah tak ingin ada di antara hamba-hambanya yang bosan beribadah kepadanya. Maka
kita juga harus pandai-pandai memilih ibadah-ibadah yang kita sanggup untuk melakukannya. Tapi sayang 1000 kali sayang, ketika kita telah belajar ilmu syar'i, telah hijrah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita malah menyepelekan, meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika ada orang-orang yang telah mengajarkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Allah, kemudian kita akan menyepelekannya, merendahkannya, mencaci dan memakinya. Maka kita harus tahu diri. Ketika ada orang yang mengajarkan kita sesuatu, maka kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Namun jangan mengejek, mencerca orang yang mengajarkan kita tidak sesuai, tidak sehebat amalan-amalan yang kita lakukan. Banyak kejadian-kejadian yang bahkan Imam Malik sendiri pernah kena kritik, pernah kena caci, kena maki. Disebabkan kita kenal Al-Imam Malik adalah banyak hafalan hadisnya, seorang alim. Orang-orang siapa yang tidak mengenal Imam Malik, tetapi ternyata ada orang yang meremehkannya. Yang disebutkan dalam kitab Al-Istidhkar jilid yang kelima halaman 146, disebutkan bahwa Abdullah ibnul Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid, Abdullah ibnu Abdul Aziz Al-Umari, seorang abid ahlul ibadah, kataba ila Malik yahudduhu anil infiradi wal amal. Ia tulis sebuah pesan dan ia tujukan, ia kirimkan kepada Imam Malik yang isinya agar Imam Malik menambahi amal-amal salehnya. Jangan tunjukkan kita adalah seorang imam tapi amalan-amalannya tak seperti orang-orang yang berilmu. Inilah yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Abdul Aziz Al-Umari, seorang abid ahlul ibadah. Ia komentari Imam Malik, yang Imam Malik tersebut tidak memiliki amalan-amalan saleh yang banyak. Salat sunnahnya tidak sebanyak dirinya, puasa sunnahnya tidak sebanyak dirinya, kemudian puasa-puasa sunnah dan amal-amal yang lainnya tidak sebanyak dirinya yang ahlul ibadah. Kemudian setelah itu Al-Imam Malik pun membalas pesan tersebut dan menuliskan sebuah pesannya atau menuliskan sebuah risalah. Dan ini pesan sangat berharga. Al-Imam Malik menyebutkan dan menuliskan, innallaha ta'ala qassama baina ibadihil a'mal kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi-bagi amal ibadah sebagaimana Allah juga telah membagi rizki kepada hamba-hambanya. Ketika Allah sekarang membagi rizkinya kepada kita lebih banyak dari kawan-kawan kita, Allah berikan kita pekerjaan lebih layak dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka begitu jugalah amal-amal saleh. Ketika anda dimudahkan untuk solat qiyamul lail setiap malam 21 rakaat atau 12 rakaat, itu adalah rizki dari Allah. Kemudian ketika Allah mudahkan bagi kita untuk puasa Senin Kamis, solat-solat sunnah lainnya, itu adalah sudah ketentuan Allah yang Allah bagikan untuk kita. Di sini ingat, Allah membagikan amal-amal saleh sebagaimana Allah telah membagikan rizki kepada kita. Selanjutnya Al-Imam Malik rahimahullah menegaskan dan menerangkan bahwa ketika kita dimudahkan melakukan satu perbuatan, maka lakukanlah dan jangan mencemooh orang lain walaupun itu orang yang alim dalam pandangan kita. Jangan pernah meremehkan orang-orang yang telah mengajarkan kita ilmu. Setelah kita mendapatkannya, kita amalkan ilmu yang ia sampaikan, kemudian kita mencemoohkannya. Apalah itu seorang alim yang solat sunnahnya saja jarang, yang puasa sunnahnya jarang,
qiyamul lailnya juga jarang. Ini jangan pernah masuk ke dalam hati kita. Ini jangan pernah masuk dalam kehidupan kita. Karena hal tersebut tidak diridhoi dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Imam Malik melanjutkan, farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada orang Allah bukakan, Allah mudahkan ia melakukan solat, tapi Allah tak bukakan baginya melaksanakan puasa. Wa akhar futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada orang lain yang Allah mudahkan, Allah bukakan padanya melaksanakan atau mengerjakan sedekah, infak, zakat dan lain-lain sebagainya dari hartanya, tapi Allah tak bukakan, tak Allah mudahkan untuknya melakukan solat-solat sunnah ataupun puasa-puasa sunnah. Wa akhar, dan yang lain, futiha lahu fil jihad wa lam yuftah lahu fis shalah. Ada orang Allah mudahkan ia berangkat jihad, ya Allah mudahkan untuknya berperang di jalan Allah, tapi Allah tak mudahkan baginya untuk melaksanakan solat-solat sunnah. Lihatlah. Kemudian selanjutnya Imam Malik mengatakan, walaqad alimta, dan sungguh engkau telah mengetahui wahai Abdullah ibnu Abdul Aziz Al-Umari, anna nasrul ilmi wa ta'limahu min afdhalil a'mal. Engkau telah tahu bahwa menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu adalah amal-amal salih yang paling afdal di antara amal-amal salih selain yang fardu. Kemudian beliau mengatakan, waqad raditu bima fatahullahu li fihi min dzalik, dan aku telah ridho atas kemudahan yang Allah berikan padaku menjadi orang-orang yang alim, yang ahlul ilmi. Wa ma azunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi minal ibadah, dan aku tidak pernah merasa rendah aku berada pada posisiku sekarang dengan perbandingan engkau juga berada pada posisimu sebagai ahlul ibadah. Kemudian Imam Malik menutup dari risalahnya, ia katakan, wa arju ayyakuna kilana ala khairin wa birrin, dan mudah-mudahan kita berdua memang masih tetap di atas kebaikan dan melakukan kebaikan. Lihatlah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik, sekelas Imam Malik saja kena kritik karena amal-amal salihnya sedikit. Memang di dalam kitab-kitab riwayat, dalam kitab-kitab sejarah, Imam Malik itu tidaklah ahlul ibadah. Puasa sunnahnya jarang, solat-solat sunnahnya juga jarang, maka ia pun kena kritik. Maka di sini kita ingin mengajarkan pada diri kita, jangan pernah melakukan hal tersebut, apatah lagi kepada orang-orang alim, kepada guru-guru kita. Karena memang Allah juga telah sebutkan, fattaqullaha mastata'tum, bahkan guru-guru kita masih tetap istiqamah mengajarkan ilmunya. Mereka tetap berdakwah walaupun tidak ada orang yang mau mengikutinya. Sedangkan kita yang mengkritik baru 2-3 malam saja qiyamul lail, membaca Al-Quran, solat-solat sunnah, puasa Senin Kamisnya, baru hanya 2 bulan 3 bulan sudah menilai guru-guru kita yang sudah bertahun-tahun menyebarkan ilmu. Padahal menyebarkan ilmu itu adalah seabdul-abdul amalan-amalan sunnah setelah melaksanakan fardu-fardu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mampu melakukan amal-amal saleh dengan istiqamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tujuannya adalah ketika kita memiliki ibadah-ibadah tertentu dan telah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, hal tersebut adalah perkara yang benar-benar Allah mudahkan untuk kita. Kemudian di antara hikmah kenapa Allah perintahkan kita melakukan ketaatan semampu kita, agar nanti ibadah-ibadah yang kita lakukan ada masanya kita tak mampu melakukannya, tapi pahalanya tetap mengalir untuk kita. Hal tersebut telah Rasulullah tegaskan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah katakan, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahih." Apabila seorang hamba itu sakit ataupun ia lagi safar, maka pahala-pahala ibadah-ibadah yang telah ia rutinkan bertahun-tahun, pahalanya tetap dituliskan Allah, kutiba lahu. Allah tuliskan untuknya walaupun ia sakit, walaupun ia sedang safar. Sama halnya ketika kita menjadi pegawai negeri, kita sakit, kita cuti, uangnya tetap datang, uangnya tetap mengalir. Tapi kalau kita buruh kasar, sakit sikit, hujan sikit, tidak dapat uang kita, pening kepala. Maka begitulah Allah juga katakan, Rasulullah juga sebutkan, idza maridal abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit ataupun lagi safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Allah tuliskan nanti untuknya pahala seperti ia sedang sehat dan sedang mukim, sedang berada di tempatnya. Inilah yang kita harapkan, kenapa Allah perintahkan kita untuk bertakwa dengan kemampuan kita. Dan Rasulullah juga anjurkan, pilihlah, lakukanlah amal-amal salih yang mudah kita lakukan, kemudian istiqomahlah melakukannya. Dan guru-guru kita telah lama berdakwah, mereka tidak putus asa ketika melihat banyak murid-muridnya yang membangkang, yang mengkritik, terkhususnya kisah Imam Malik tersebut. Sedangkan kita yang tukang kritik, yang suka mencemooh, tak ada satupun amal-amal saleh kita yang udah istiqamah kita lakukan bertahun-tahun. Sedangkan guru-guru kita, apatah lagi sekarang ada teknologi yang sudah ada videonya, bisa diputar-putar untuk bertahun-tahun ke depannya. Bahkan ketika mereka pun sudah meninggal dunia, kajian-kajian mereka masih bisa diputarkan. Sedangkan kita yang tukang kritik, tukang cemooh, apa yang bisa kita lakukan? Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang demikian tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.